Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri kembali menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektar di 26 lokasi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo, Aceh. Ganja sebanyak 380 ton berhasil disita dan dimusnahkan di lokasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri kembali menemukan ladang ganja seluas 51,75 hektar di 26 lokasi di Desa Ekan, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Untuk bisa mencapai lokasi ladang ganja yang berada di ketinggian hampir 1.500 meter di atas permukaan laut, petugas harus melewati perjalanan panjang sekitar 10 km dari posisi Polsek Pining dengan jalur yang cukup ekstrim. Perjalanan petugas menuju lokasi tidak sia-sia, sebanyak 380 ton ganja berhasil disita dan dimusnahkan di lokasi. Terungkapnya keberadaan ladang ganja tersebut merupakan hasil pengembangan dari temuan 47 kg ganja siap edar di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 13 November lalu. Pengungkapan ladang ganja yang kita temukan di 26 titik di daerah Gayo Lues di 3 kecamatan, yang awalnya kita melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka di daerah Deli Serdang. Kita temukan barang bukti ganja siap edar untuk Sumatera Utara sejumlah 47 kg. Selanjutnya kita kembangkan ke atas, kita temukan 26 titik, kita hitung luas totalannya adalah 51,75 hektar. Selanjutnya akan berproses dilakukan pemusnahan bersama rekan-rekan dari TNI, Bea Cukai, BNNK, Forkopimda dari Gayo Lues. Sementara Bupati Gayo Lues akan menyiapkan program penanaman kopi bagi warganya agar tidak lagi terlibat penanaman ganja. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues hari ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya Pak. Hari ini kita fokus untuk penanaman kopi, pengembangan kebun kopi. Kita berharap dengan kopi ini mereka bisa lebih sejahtera masyarakat kita, sehingga mereka bisa beralih dari petani ganja ke petani kopi gitu, Pak. Dalam penemuan dan pemusnahan ladang ganja ini, petugas masih memburu sejumlah orang yang identitasnya sudah diketahui. Sementara 2 tersangka pemilik 47 kg ganja yang ditangkap pada tanggal 13 November lalu kini telah dibawa ke Bareskrim Polri untuk diproses hukum. Dari Kabupaten Gayo, Aceh, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, seorang wanita Parubaya memohon kepada pemerintah dan kepolisian untuk memulangkan cucunya yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Sebelumnya korban berangkat ke Jakarta bersama temannya, namun tiba-tiba ada di Kamboja. Assalamualaikum. Haji Dedi Mulyadi. Seorang wanita Parubaya bernama Imas, warga kampung Cilisung, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memegang foto cucunya bernama Rizky Nur Fadilah, berusia 18 tahun. Rizky diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Video yang viral di media sosial ini berisi harapan dan permohonan Imas kepada pemerintah dan kepolisian agar bisa segera memulangkan cucunya. Sebelumnya, korban diketahui berangkat ke Jakarta 3 minggu yang lalu bersama temannya untuk mengikuti seleksi klub sepak bola Sparta FC yang berafiliasi dengan PSMS Medan. Tanggal 4 November yang lalu, Rizky mengabari bahwa dirinya sudah berada di Kamboja. Keluarga kemudian merasa khawatir setelah Rizky mengadu bahwa dirinya mendapat perlakuan tidak mengenakan dan bahkan disiksa setiap hari di Kamboja. Namina Rizky Nur Fadilah. Hampir 3 minggu kami was-was karena anak tiap hari ngeluh kalau dia itu dihukum, disiksa berupa disuruh push up, banyak ketakutan, ya takutnya cucu kami kenapa-napa, makanya saya viralkan. Kita akan terus berkomunikasi karena kan ini saya tahu ini lintas negara ya. Mungkin kalau memang perlu ntar harus koordinasi dengan pusat, itu pasti akan kita lakukan. Yang terpenting saya pengen ke depannya hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi.
Pemirsa, tim SAR gabungan pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali berhasil menemukan 2 korban. Kedua korban ditemukan tertimbun tanah di titik B2. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah Rabu siang. Kedua jenazah korban ditemukan di Dusun Tarukahan di titik worksite B2. Kedua korban atas nama Nina Puspita dan Januar Abdillah. Kedua jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Majenang untuk proses pemulasaran. Dengan ditemukannya 2 jenazah korban, maka tersisa 3 korban lagi yang belum ditemukan. Pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 ini bahwa tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban yang berada di worksite B2. Yang pertama pada pukul 11.03 atas nama Nina Puspita 44 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Yang kedua pada pukul 12.22 atas nama Januar Kian Abdillah 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya berada di worksite B2. Artinya worksite B2 kami declare sudah clear, sudah selesai. Maka tim SAR yang berada di worksite B2 kami geser bergabung pada worksite B1. Pencarian hari ini kami fokuskan pada 2 worksite A1 dan B1. Hingga kini proses pencarian korban kembali dilanjutkan untuk mencari 3 korban yang belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Heri Susanto di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore, Heri. Bagaimana proses pencarian korban hari ini? Ya, selamat sore, David. Untuk proses pencarian hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban jenazah di posisi yang berada di titik B2, tepatnya di dalam rumah dan timbun longsoran tanah. Penemuan jenazah ini menjadikan total jenazah yang saat ini belum ditemukan berjumlah menjadi 3 orang. Sedangkan untuk jenazah yang lainnya terus akan dilakukan pencarian hingga nanti bisa ditemukan. Sedangkan kondisi yang kendala yang dialami oleh tim SAR adalah struktur tanah yang sekarang sudah gembur karena bercampur dengan air itu cukup menyulitkan bagi tim SAR untuk melakukan evakuasi. Hal ini karena bahkan di posisi yang satu jenazah yang ada di sebelah atas itu alat berat itu sulit masuk karena saat akan memasuki titik itu tanah amblas. David. Baik, kemudian hingga saat ini diduga masih ada 3 orang yang masih hilang. Upaya apa yang memang difokuskan oleh petugas? Ya, David, untuk upaya yang saat ini dilakukan oleh tim SAR gabungan adalah mencoba untuk terus melakukan pencarian dengan mengerahkan berbagai alat maupun anjing pelacak untuk menemukan 3 korban yang saat ini masih tertimbun. Dan untuk hari ini adalah hari pencarian hari yang ke-7, di mana sesuai SOP dari SAR bahwa pencarian hari ke-7 itu harusnya sudah selesai. Namun saat tadi tim Basarnas bertemu dengan pihak keluarga, mereka meminta untuk proses pencarian untuk dilanjutkan. Dan untuk saat ini proses pencarian diperkirakan akan ditambah atau diteruskan hingga 3 hari ke depan untuk mencoba mencari 3 korban yang saat ini belum dapat ditemukan. David. Baik, terakhir Heri, apa yang menjadi kendala selain tadi kontur tanah yang disebutkan, apakah juga cuaca menjadi salah satu kendala proses pencarian di sana? Betul, David. Cuaca yang saat ini hujan. Saat ini saja saat laporan ini adalah kondisinya saat hujan. Tadi proses pencarian itu dihentikan untuk sementara pada pukul 13.15 karena hujan kembali turun. Inilah yang membuat proses pencarian menjadi berbahaya karena di titik-titik daerah di sekitar longsoran itu terdapat rekan-rekan tanah, retakan-retakan tanah yang jika dalam kondisi hujan dapat membahayakan tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini. David. Baik. Terima kasih Heri Susanto melaporkan langsung dari lokasi longsor Cilacap. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
Sementara untuk mempercepat upaya pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah yang diduga masih tertimbun, tim gabungan penanganan bencana alam hari ini mengerahkan 7 alat berat dan anjing pelacak ke lokasi. Hingga saat ini 26 korban masih dinyatakan hilang. Tujuh alat berat dan anjing pelacak dikerahkan untuk pencarian korban bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pencarian menggunakan alat berat dimulai hari ini karena kondisi tanah di lokasi sudah dinyatakan mulai stabil. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarnegara, hingga saat ini tercatat 26 orang hilang. Sebanyak 300 personil gabungan SAR, TNI Polri, BPBD, BNPB, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian korban. Upaya penyisiran sebelumnya sempat tertunda karena kondisi tanah di lokasi kejadian yang masih terus bergerak. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran tanah longsor mencapai sekitar 1 km menjadi fokus pencarian korban pada hari ini. Pihak berwenang mengimbau warga di sekitar daerah rawan longsor tetap waspada dan tidak mendekati lokasi kecuali tim yang sedang bekerja untuk melakukan evakuasi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Anyus melaporkan. Sementara itu terkait bencana alam longsor di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Kementerian Sosial memastikan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Kemensos juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana yang nilainya hampir 250 juta rupiah. Bencana tanah longsor yang terjadi di 2 wilayah Jawa Tengah pada bulan ini menimbulkan korban jiwa serta kerugian material besar bagi warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana senilai hampir 250 juta rupiah. Kementerian Sosial dengan SDM Tagana dan juga SDM terlatih lainnya biasanya kita memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Ada makanan siap saji, ada lauk pauk siap saji, ada makanan untuk anak-anak, ada tenda gulung, ada tenda keluarga, ada kasur atau matras, ada tenda serbaguna, ada selimut, ada family kit, ada kitwear, ada beras, dan juga bantuan-bantuan lain yang nilainya hampir 250 juta. Belum lagi yang lain-lain nanti yang akan kita coba terus berikan dukungan manakala diperlukan. Kolaborasi pun dilakukan mulai dari penyediaan shelter dan layanan psikososial hingga pendirian dapur umum bagi warga terdampak. Adapun setelah masa tanggap darurat berakhir, proses berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikoordinasikan BNPB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, air hujan di kota Surabaya diduga tercemar mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan warga. Polusi mikroplastik ini dipicu aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Buliran air hujan yang mengguyur kota Surabaya, Jawa Timur ternyata terkontaminasi mikroplastik. Dari hasil penelitian oleh Ecological Observation at Wetlands Conservation atau Ekoton, di 7 lokasi kota Surabaya, seluruh sampel air hujan mengandung partikel mikroplastik. Kandungan mikroplastik terbanyak ada di wilayah Pakis Gelora, yaitu 1 liter air mengandung 356 partikel mikroplastik. Menurut peneliti, pencemaran mikroplastik pada air hujan ini dipicu aktivitas pembakaran sampah plastik serta gesekan ban kendaraan dengan aspal. Memang 56% itu dipicu oleh pembakaran daerah yang padat juga dengan arus transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik yang terjebak di akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan Sementara PADLH Surabaya sudah berupaya maksimal dalam mengurangi sampah plastik dengan menerapkan larangan penggunaan tas plastik sekali pakai di toko modern. Kota Surabaya ini sudah menggunakan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas
dari plastik school sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo. Air hujan tercemar mikroplastik ini pun dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk meminimalisir polusi mikroplastik ini, warga diimbau untuk tidak membakar sampah dan mengelola sampah dengan benar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya, patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah tambah rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia. Saya konfirmasi ke sana. Pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang memiliki peralatan canggih di Solo, Jawa Tengah Rabu siang. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun atas bantuan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan merupakan bentuk persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia dan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puluhan rumah sakit baru tersebut. Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan mendirikan rumah sakit di setiap kabupaten kota yang rampung dalam waktu 4 tahun ke depan. Menurut Prabowo, fasilitas rumah sakit di setiap kabupaten kota harus dilengkapi peralatan canggih layaknya di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden berharap jembatan ini semakin mempermudah akses antar daerah setempat. Selain meresmikan jembatan Kabanaran, Presiden juga meresmikan jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto di Medan, flyover Canguk di Magelang,
dan underpass Joglo, Jawa Tengah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta agar anak-anak sekolah tidak lagi dikerahkan menyambut kedatangannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Meski terkesan dengan sambutan masyarakat, termasuk para pelajar, Prabowo prihatin karena banyak anak-anak sekolah harus berdiri lama di bawah terik matahari. Saudara-saudara, saya titip. Tadi saya mendarat dan perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama di panas. Sehingga saya minta Sekretaris Kabinet nanti tolong dibuat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Tiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda. Karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI Angkatan Darat Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat mengadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Rekonstruksi pembunuhan anggota TNI AD Prada Hairul Muhammad Nail yang diduga tewas dianiaya seniornya di Goa, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Ibu korban mengamuk hingga nekat menghadang mobil yang ditumpangi 3 tersangka. Sejumlah personil TNI berupaya menenangkan ibu korban. Usai memperagakan sejumlah adegan penganiayaan, ketiga tersangka langsung dibawa ke kantor Denpom Makassar. Ibu korban tidak puas, menduga banyak kejanggalan serta beberapa adegan rekonstruksi yang diperagakan tidak sesuai dengan luka di tubuh korban. Tidak terima saya dipukul, dibunuh, karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh, tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku, tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Saya itu mau ku bilang mau mengabdi negara. Sebelumnya pada 11 Oktober 2025 lalu, Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga akibat dianiaya oleh 3 orang seniornya di dalam barak batalion Yon Arhanud 4 Kabupaten Goa. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan keluarga menemukan luka bekas penganiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Prada Luki mengadang Letkol Justik Hadinata setelah mengikuti sidang lanjutan sebagai saksi dalam kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik tidak jujur dan terlalu banyak lupa. Keluarga Prada Luki langsung mengadang Letkol Justik sesaat setelah keluar ruang sidang. Warga Prada Luki tidak terima dengan kesaksian yang disampaikan Letkol Justik terkait kematian Prada Luki. Keluarga menyebut Letkol Justik banyak berbohong, bahkan selalu mengaku lupa dengan kejadian yang menimpa Prada Luki. Dalam sidang, Letkol Justik Hadinata diperiksa sebagai saksi tambahan untuk terdakwa Sertu Thomas Awi CS.
Letkol Justik mengaku tidak ingat pernah memberikan perintah kepada Made Juni pada 28 Juli atau hari ketika Prada Luki disiksa. Letkol Justik menegaskan ia hanya memerintahkan Dandi Intel Sertu Thomas Awi untuk memeriksa 2 prajurit yakni Prada Luki dan rekannya. Ibunda Prada Luki mengatakan Letkol Justik tidak jujur dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Kok bisa waktu ini belum terlalu jauh loh, tapi dia banyakkan lupa dan amnesia. Kasihan ya, mau korbankan anak buahnya demi jabatan, kami tidak tahu. Tidak apa-apa, Tuhan memberkati Bapak Danion, itu saja. Kami kecewa dengan kesaksian seorang komandan batalion yang harusnya dia itu ankum tertinggi di dalam batalion tersebut. Tetapi herannya, masa tidak ada laporan dari anggota yang menangani almarhum sampai tanggal 5 baru dia mendengar informasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aturan soal penangkapan tersangka mengalami perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru disahkan DPR pada Selasa kemarin. Namun aturan mengenai batas waktu atau durasi penangkapan bisa lebih dari 1 hari menuai sorotan. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru disahkan DPR pada Selasa lalu masih menimbulkan polemik. Salah satunya aturan soal penangkapan. Dalam KUHAP baru, aturan soal penangkapan mengalami sejumlah perubahan yang diklaim Komisi 3 DPR makin diperketat dan diatur lebih detail. Yang pertama mengenai syarat penangkapan. Dalam KUHAP lama, penangkapan dilakukan atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sementara dalam KUHAP baru, penangkapan harus didasarkan minimal 2 alat bukti. Kemudian mengenai batas waktu atau durasi penangkapan. Dalam KUHAP lama, penangkapan paling lama 1 hari atau 24 jam. Sementara dalam KUHAP baru, penangkapan paling lama 1 hari, namun bisa diperpanjang atau lebih dari 1 hari. Untuk kelebihan waktu penangkapan diperhitungkan sebagai masa penahanan. Selanjutnya mengenai prosedur penangkapan. Dalam KUHAP lama hanya disyaratkan penyidik menunjukkan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian perkara, dan tempat pemeriksaan. Sementara dalam KUHAP baru ada penambahan berupa kewajiban memberi tembusan surat penangkapan kepada keluarga tersangka atau orang yang ditunjuk paling lama 1 hari setelah ditangkap. Selain itu untuk kasus tertangkap tangan, penangkapan masih bisa dilakukan tanpa surat perintah. Berikutnya mengenai tersangka dengan ancaman ringan. Dalam KUHAP baru, penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap tersangka yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori 2, yakni 10 juta rupiah. Namun jika tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah, penangkapan dapat dilakukan. Setidaknya ada 5 pasal dalam KUHAP baru yang secara detail mengatur soal penangkapan, yakni pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90, dan pasal 91. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walk out setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara. Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke. Maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat, berarti tim yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman
kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asyidiki mengakui telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Bulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini ada alas? Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya, kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir, saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini? Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang, iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WU gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati, memang mesti begitu, dia tegas. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo dan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat sore Mas Roy, Pak Arianto, apa kabar? Selamat sore Pak Davi, terima kasih, baik-baik aja. Ya, selamat sore Mamar, selamat sore juga Pak Aro. Saya ke Mas Roy terlebih dahulu deh. Mas Roy, ini benar nggak karena status Anda sebagai tersangka Anda ditolak ikut audiensi, kemudian Anda walkout? Sebenarnya ceritanya kayak gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kami itu sudah dapat undangan semenjak kemarin, cuman ternyata setelah di RH, ya ada beberapa ceritanya Prof. Jim ini. Ada beberapa anggota dari Komisi Reformasi itu yang keberatan, gitu ya. Kalau kemudian kami ikut, ya sudah nggak apa-apa. Jadi malam hari tadi kemudian diputuskan kalau keberatan. Jadi tadi disampaikan pada saat pembukaan kalau keberatan, terus kami diberikan 2 opsi karena supaya terjadi fair. Tidak ada keterpengaruhan, kami boleh mendengar tapi kami tidak diberikan hak bicara, atau kami di luar. Ya udah, daripada di dalam ya tapi tidak bisa apa-apa kan malah nggak nyaman, nanti mereka membicarakan kita juga nggak nyaman. Ya udah, kami putuskan untuk keluar saja dan biarkan saja lah gitu. Tapi kami tetap percaya bahwa ya biar masyarakat bisa menilai apa yang terjadi pada Komisi Reformasi Persebaya itu, Pak.
Oke, Pak Arianto, dari perspektif polisi sebenarnya mengapa kemudian seorang tersangka ini dipertimbangkan untuk tidak ikut dalam diskusi? Saya nggak begitu ini ya, nggak bisa jawab itu Pak. Analisa Anda seperti apa, karena Pak itu Arianto? Kan kalau saya ya itu kan karena Pak Jimli itu mencoba seobjektif mungkin dan setengah mungkin di tengah-tengah, karena beliau ditugasi oleh Bapak Presiden untuk menjadi komisi reformasi polisi itu hanya untuk menampung semua masukan-masukan ya yang dari segala penjuru dan kemudian mengolahnya dan kemudian memberikan saran kepada Bapak Presiden gitu. Nah, beliau ingin berusaha semaksimal mungkin secara objektif gitu ya dari sebagai pihak tanpa kecuali, tapi tadi terkendala karena ternyata dari anggota komisinya ada, katanya Pak Roy tadi kan ada yang keberatan ya kalau itu datang atau gimana saya nggak ngerti ya, pertimbangannya itu. Tapi yang jelas Pak Jimmy itu menghargai semua hak ya, hak daripada anggota komisi maupun daripada hak dari publik yang ingin menyampaikan masukan ya. Itu kira-kira pendapat saya gitu Pak, karena yang itu yang lebih mempertimbangkan Pak Jimmy tadi kan menerangkan dengan jelas itu tadi. Saya juga harus menghargai pendapat daripada komisi, saya juga menghargai itikat baik dan semangat daripada para juan itu gitu. Oke. Itu pendapat saya. Ya, Mas Roy, informasi yang Anda dapat, penolakan Anda ikut dalam audiensi ini datang dari 1-2 orang atau dari seluruh anggota Komisi Reformasi? Ya, tadi tapi ada data dari tapi sebenarnya mungkin ya dari kami juga tidak nyaman. Kan para anggota Komisi Reformasi ada juga Pak Oto ya. Pak Oto kan kantor hukumnya kan juga pihaknya Jokowi gitu loh. Jadi ya memang jadi gitu ya dari. Tapi ya sekali lagi nggak apa-apa lah. Kita berbesar hati saja. Nah, mungkin belum saatnya gitu. Tapi ya di kesempatan lain kan kita juga ketemu dengan Prof. Jimli ya gitu untuk mendiskusikan hal ini. Jadi saya kira nggak ada masalah bagi kita. Yang jelas kita tentukan standing point posisi kita. Kalau memang daripada kita di dalam tapi kita diam diperbolehkan bicara, yang penting kita keluar. Itu kan bersikap kita. Gitu loh. Sikap kita luar ya terserah biar masyarakat yang. Oke, tapi aspirasi Anda sudah dititipkan pada saat audiensi, siapa yang menyampaikan di dalam? Sudah. Sempat menitipkan buku ya Jokowi Paper kepada semua anggota tim ya, ada 11 buku yang kita tinggal. Kemudian aspirasi saya khususnya tentang ijazah dan tentang hal yang lain sudah saya serahkan kepada komisi sesaat sesudah itu. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau bagi saya. Toh ini hanya masalah waktu saja dan kami tetap menghormati sikap dari tim reformasi, tapi juga kami juga memiliki sikap tersendiri. Itu Mas intinya. Oke, Pak Arianto, bagaimana analisa Anda melihat bahwa kasus ini yang dihadapi oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini bisa menjadi titik balik untuk reformasi kepolisian yang tadi aspirasinya sudah disampaikan secara langsung menurut Mas Roy? Ya, kalau saya kira kalau dari masukan Pak Roy kan masukannya adalah bahwa penegakan hukum itu supaya objektif gitu kan, kurang lebih gitu yang dituntut. Nah itu memang justru selama ini kan Pak Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Presiden yang diketuai Pak Lajim itu kan memberikan kesempatan seluas-luasnya itu tadi, menerimalah masukan apapun dalam bentuk apapun, kritik yang pedas, yang kasar dan sebagainya, sekeras-kerasnya boleh disampaikan dan akan ditampung gitu. Dan kalau untuk ini yang saya lihat-lihat ya selama ini dari klubnya Pak Mas Roy itu kan menuduh bahwa aparat itu kurang fair dalam menangani kasus ini. Nah, hendaknya supaya komisi ini bisa memperbaiki sikap polisi itu supaya lebih fair gitu. Kurang lebih gitu yang ingin dimasukkan kepada Pak Jimli. Itu nanti pasti akan ditampung untuk dipertimbangkan dan kemudian nanti kalau memang seandainya penting disampaikan kepada Presiden kira-kira rekomendasinya apa. Oke, Mas Roy, Anda percaya bahwa tim reformasi akan menindaklanjuti aspirasi Anda yang disampaikan? Ya, insya Allah, karena samping dan tim reformasi kan kami juga punya kontak personal ya dengan beliau-beliau. Jadi artinya, dan kami juga sudah diterima langsung, jadi nggak ada soal dengan itu. Ya, jadi ada masyarakat bisa dan masyarakat mencermati itu. Saya kira itu, Mas. Oke,
Pak Rianto, bagaimana kemudian tim reformasi ini mengakomodir masukan-masukan dari berbagai pihak, salah satunya koalisi masyarakat sipil yang memang ketika menyampaikan aspirasi kan cenderung keras, kemudian juga ada cara tertentu yang disampaikan oleh aktivis dan lain sebagainya. Nah, justru yang ditunjukkan seperti Pak Jimli, kan orangnya memang objektif ya, orangnya demokratis gitu. Beliau kan Mas Ari menyuruh. Makanya nggak salah lah Presiden menunjuk Pak Jimli itu, artinya supaya dia tidak alergi dengan kritik-kritik yang dimasukkan oleh Saran seperti yang dicurigai oleh para masyarakat sipil itu ya, bahwa polisi nggak mau direformasi. Saya kira sikap yang disampaikan oleh Pak Jimli ini nggak menunjukkan bahwa betul-betul bahwa reformasi ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dipesan oleh Presiden, yaitu menyaring sebanyak mungkin kritik apapun yang dimasukkan ya, itu sesuai dengan persepsi masing-masing, dan itu nanti akan dibahas di situ, dan hasil pembahasan itu akan disampaikan sebagai rekomendasi. Pak, sebaiknya itu polisi nanti harusnya begini dalam menangani kasus yang seperti model seperti ini apakah itu sudah on the right track apa tidak, kalau tidak itu di mana letaknya, itu harus diperbaiki, kalau sudah ya ini bisa diteruskan dan kemudian diberikan penjelasan kepada masyarakat secara menyeluruh. Saya kira ini kalau seksi yang masukan yang ingin disampaikan di dalam dari kelompoknya Pak Roy ini kan masalah mengenai penegakan hukum. Ya, jadi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi yang ini perlu dikritisi. Kurang lebih kan seksinya seksi itu gitu. Nah, tinggal nanti ya itu terserah nanti Pak Jimli dalam mengolahnya itu masukannya kemana pasti akan disampaikan entah kepada internal polisi ataupun kepada Pak Prabowo kalau memang ada butuh perubahan yang signifikan yang membutuhkan perubahan undang-undang dan sebagainya mungkin akan dilakukan Pak Prabowo. Tapi kalau hanya perbaikan teknis itu seperti pesan Pak Prabowo juga itu supaya disampaikan kepada Polri untuk memperbaikinya. Kurang lebih begitulah mekanisme daripada menampung aspirasi dari semua itu dan kemudian komisi itu kerjanya bagaimana kira-kira pemahaman. Oke, Mas Roy, harapan Anda seperti apa yang dilakukan tim reformasi Polri terkait penegakan hukum nih berkaca dari kasus yang Anda terima? Intinya gini, karena kami tadi juga ada beberapa yang masih di dalam ya, dan kemudian menyampaikan agar pengusutan dan kemudian tidak terkooptasi oleh satu kepentingan tertentu, tidak ada relasi kuasa atau relasi orang yang dulu pernah berkuasa, ya, dan itu sudah juga dimasukkan kan teman-teman hakim juga yang kami ada di dalam. Kemudian ada juga pernawilan TNI, Polri, ya, TNI yang terus membersamai kami. Ada juga beberapa aktivis yang mereka ini kan jadi perhatian seluruh rakyat ya gitu. Jadi bukan hanya Indonesia tapi juga sampai keluar. Jangan sampai nanti ada salah langkah yang terjadi. Dan yang penting di Pak Presiden Prabowo Subianto jangan sampai kemudian nanti kalau dulu sudah ada 2 anak bangsa yang ikut menjadi korban akibat kasus ini dan hanya berbeda fotokopi, masa sekarang tambah 8 atau bisa dimungkinkan tambah 4 lagi, jadi ada 12 orang lagi yang Komisi Percepatan Reformasi Polri itu akan sangat bisa memberikan masukan, saran dan sebaik-baiknya ini tercapainya tujuan. Kalau saya sih tujuannya juga satu ya tetap yang penting kemukakan kejujuran dan kemukakan kenegarawanan. Itu aja. Kami. Baik. Kita tunggu nanti seperti apa tindak lanjut dan hasil kerja dari Komisi Reformasi Polri. Terima kasih Mas Roy, Pak Rianto juga terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami sore. Selamat sore Bapak-bapak. Terima kasih. Selamat sore. Patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Bung Karno yang kondisinya rusak saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Sebelumnya patung yang berada di alun-alun Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut menjadi sorotan di media sosial karena miring di bagian leher dan kepala usai tertimpa tenda. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Tadi
kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah tambah rusak. Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Bupati Indramayu, Luki Hakim. Selamat sore, Mas Luki, apa kabar? Kabar baik, selamat sore Bung Davi. Mas Luki, sebenarnya seperti apa ceritanya bisa ada tenda menimpa patung Bung Karno dan saat ini seperti apa penanganannya? Iya, jadi 2 hari sebelumnya ada pelantikan P3K, itu ada 4.700 orang lebih, jadi besar, tendanya pun besar. Lalu setelah selesai, besoknya itu sebelum dicopot, itu memang ada angin besar sekali Pak. Jadi di Indramayu itu ada beberapa angin puting beliung, bahkan banyak beberapa rumah-rumah, beberapa waktu lalu pun sampai rusak parah, ada korban jiwa juga. Nah, yang di alun-alun ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada angin puting, saya nggak tahu puting atau nggak, pokoknya angin besar menimpa itu patung. Menimpa patung, terus posisinya kan jadi begitu. Sempat untuk terlihat nggak begini kan ditutup pakai kain tuh, ditutup pakai kain. Cuman karena ada beberapa pertanyaan ada beberapa politisi lokal lah. Kenapa yang Presiden Soekarno ditutup sementara Bung Hatta tidak? Kan kita jadi bingung, loh ya karena yang rusak kan yang Presiden Soekarno kita tutup. Akhirnya kalau kita buka sambil menunggu dibenerin kan kasihan, masa bentuknya seperti ini. Saya pikir sudah biar serasi, balance, kita copot saja, nanti kita benahinya di tempat yang lain. Tadinya mau saya tutup bedeng, di situ mau dibenahi. Karena 4 hari lagi akan ada acara di alun-alun, acara besar, khawatir nanti mengganggu flow dari para pengunjung. Jadi udah diangkat saja, dibenahi di gudang lah, di tempat pengrajinnya. Nah pengrajinnya ini kan mungkin kayak karena handmade, buatan tangan, kalau kita las sembarangan mungkin nanti jadi malah rusak. Saya pikir coba dicari yang buat ini siapa sebelumnya, karena ini kan peninggalan dari yang sebelumnya. Ini kan dari tahun 2023 kalau nggak salah, 2023. Iya, jadi kita lagi cari tahu pengrajinnya siapa, nanti biar beliau saja nanti yang kita tugasi untuk bikin benar ini Baik, Pak Bupati, tapi ada informasi nggak bahwa memang kejadian ini murni hanya karena angin pada saat itu atau ada indikasi kelalaian misalnya dari panitia dan lain-lain? Enggak Pak, kalau ini saya bisa menjamin lah karena angin. Itu pas saya melantik saja itu hujan, jadi proses selesai pelantikan itu hujan besar, anginnya kencang juga. Jadi kita semua ada mungkin di media sosial saya juga ada tuh video live-nya dan masih tetap ada. Itu kita rame-rame masuk ke dalam pendopo gitu. Tapi karena 4.700 kan nggak bisa tuh. Artinya di hari-hari itu, malam itu, itu memang ada hujan besar. Tendanya tentu nggak bisa kita benerin langsung, orang lagi angin ribut kan. Nah mungkin keesokan harinya masih ada angin lagi sebelum dicopot menimpa gitu. Oke, berapa lama kira-kira proses perbaikan ini dan kemudian sampai dipasang lagi? Saya belum tahu berapa lama karena yang mau benerin itu juga belum ketemu orangnya. Karena nanti kalau ketemu orangnya ditanya, Anda kira-kira bisa benerinnya berapa lama? Saya khawatirnya, saya menganggap ini kan karya seni ya, bukan cuma produk pabrikan. Kalau karya seni, saya menghargainya, nanti senimannya benerinnya seperti apa. Kalau ini patung dari patung-patung semen biasa, mungkin ya kita tambal aja lah gitu. Tapi karena ini bentuk wajah, bentuk apa gitu, maka harus ketemu orangnya dulu gitu. Nggak apa-apa kita copot dulu beberapa waktu, nanti dipastikan orangnya memang pembuatnya dan sanggup. Kalau memang ternyata nggak sanggup ya nanti mungkin kita ganti saja yang baru gitu, yang baru. Tapi saran saya sih, toh ini kayaknya rusaknya tidak rusak hancur, cuman patah lah, kan tinggal gituin lagi gitu kan. Itu mungkin ada besi-besi, itu saya nggak tahu itu kayaknya perunggu atau dari logam gitu. Logam itu nanti dibenerin.
Artinya Mas Luki, prioritas yang dilakukan saat ini menemukan pembuatnya, begitu ya, kemudian komunikasi untuk melakukan perbaikan yang saat ini juga masih belum diketahui siapa. Betul, ini setahu saya sudah perintahkan ke dinas terkait, cari tahu siapa yang buat, terus kita tolong dibenerin kapan. Karena ini dulu kayaknya satu paket Pak, ketika Bupati yang lama, satu paket alun-alun sama patung-patung itu satu paket, jadi kita tuh nggak rinci, saya belum dapat data rinci siapa nomor telepon yang pemiliknya atas nama siapa, saya nggak tahu. Jadi kan harus ketemu sama PT kontraktornya dulu, terus ditanya Anda beli patungnya sama seniman mana, dari mana kan gitu. Atau kalau memang ternyata sampai nggak ketemu, ya udah nanti kita ganti saja sama, patung sama, tapi mungkin biar seragam ya harus diganti yang utuh gitu. Saya terus terang memerintahkan kepada SKBD terkait, jangan dibenerin sendiri kalau Anda nggak bisa. Takutnya nanti malah jadi rusak gitu. Saya pikir mendingan nggak apa-apa, kita tunggu saja, kita tunggu. Oke, semoga pembuat patungnya juga menonton tayangan kita sore hari ini, diskusi kita sore hari ini, jadi agar tahu dan bisa menghubungi langsung Mas Luki ya, begitu ya, agar lebih mudah dan proses perbaikannya lebih cepat. Terima kasih Mas Luki Hakim sudah bergabung bersama kami di News Sore. Sehat selalu Mas. Terima kasih. Pemirsa, Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan keterlibatan dalam kasus video asusila. Lisa hadir ditemani oleh kuasa hukumnya. Didampingi kuasa hukumnya, selebgram Lisa Mariana kembali penuhi panggilan penyidik Ditcyber Polda Jawa Barat Senin siang. Di hadapan wartawan, Lisa tidak banyak berkomentar dan hanya meminta didoakan atas kasus yang sedang menjeratnya. Ini kan bertubi-tubi nih Mbak di... Alhamdulillah sehat, didoain aja Mas yang baik-baik. Izin masuk dulu ya. Menanggapi status Lisa Mariana sebagai tersangka, kuasa hukum Lisa menyebut belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, namun sudah ada penetapan tersangka. Ini yang simpang siur. Kalau surat yang kita terima itu adalah pemanggilan saksi, bukan tersangka. Jadi mungkin ada kekeliruan yang diberitakan oleh Humas. Gitu. Karena kan pada saat pernyataan Humas itu kan spontanitas itu dijawab. Gitu. Jadi apa yang dinyatakan Humas itu sangat berbeda dengan keterangan dari Lisa Mariana sendiri pada saat di BAP. Sebelumnya, Lisa Mariana dan seorang pria bertato dilaporkan sejumlah advokat di Jawa Barat atas kasus dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Tangerang Selasa sore menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Hingga Rabu siang, ratusan rumah di wilayah Kecamatan Cipondoh terendam banjir. Banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang berangsur surut pada Rabu siang. Sebelumnya, genangan air disebabkan curah hujan tinggi pada Selasa siang hingga sore merendam wilayah ini. Diperparah dengan meluapnya air dari Kali Angke. Air mulai menggenangi permukiman warga Selasa malam dan terus meningkat mencapai ketinggian 110 cm. Warga mengungkapkan bahwa kondisi banjir kali ini lebih parah dari biasanya. Kita akan pantau situasi terkini di sana, pemirsa, bersama rekan kami Wenda Nura. Selamat sore, Wenda. Apakah di wilayah Cipondoh masih banjir sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Memang betul sekali ya bahwa hujan yang terjadi pada hari Selasa kemarin dengan curah hujan juga yang cukup tinggi dan terjadi dari pagi hingga sore hari ini menyebabkan banjir di beberapa titik di Jakarta dan sekitarnya. Dan salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Cipondoh, Kota Tangerang, atau kalau kami bisa deskripsikan ini tepat sekali di perbatasan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten. Dan memang banjir ini air sudah mulai naik pada hari Selasa malam sekitar pukul 6, tepatnya setelah maghrib. Namun tepat saat ini banjir sudah surut. Dan pada hari Selasa malam kemarin berdasarkan informasi yang kami terima, ketinggian air ini mencapai 1,1 meter. Karena ini luapan dari Kali Angke, yakni kali yang berada di sebelah saya. Dan untuk kondisinya saat ini, situasinya saat ini bisa dilihat di layar televisi Anda, Davi dan juga pemirsa.
arus air ataupun aliran air di Kali Angke juga ini masih cukup besar dengan ketinggian air ini mencapai 3 meter. Namun memang sejak sekitar sejam yang lalu ini sekitar 3 meter, namun saat ini sudah mulai turun sekitar 10 meter. Jadi saat ini ketinggian airnya sudah mulai turun yakni di 290 cm. Jadi bisa dilihat kembali Davi, jadi memang aliran airnya ini masih cukup tinggi dan tentu ini masih dalam status waspada ya untuk warga sekitar, karena jika hujan kembali terjadi ini bukan tidak mungkin air dari Kali Angke ini kembali meluap. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Davi, di tempat kami melaporkan saat ini air sudah mulai surut ini sejak Selasa pagi, maksud kami Rabu pagi tadi, dan sudah surut sepenuhnya ini sekitar pukul 1 siang hari tadi. Jadi kami tegaskan kembali bahwa saat ini di tempat kami melaporkan di Cipondoh, Kota Tangerang sudah tidak ada banjir, jadi airnya sudah surut sepenuhnya. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Cipondoh. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia yang memiliki peralatan canggih di Solo, Jawa Tengah Rabu siang. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia dibangun atas bantuan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan merupakan bentuk persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membangun 66 rumah sakit baru se-Indonesia dan telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan puluhan rumah sakit baru tersebut. Selain itu, Prabowo juga meminta Menteri Kesehatan mendirikan rumah sakit di setiap kabupaten kota yang rampung dalam waktu 4 tahun ke depan. Menurut Prabowo, fasilitas rumah sakit di setiap kabupaten kota harus dilengkapi peralatan canggih layaknya di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Tapi saya juga memberitahu ke Menteri Kesehatan bahwa saya menghendaki tiap kabupaten kota memiliki rumah sakit yang canggih seperti ini. Dalam 4 tahun yang akan datang kita akan berusaha mencapai itu. Kita berusaha, tapi yang jelas saya akan alokasikan biaya yang cukup besar untuk pelayanan kesehatan. Usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan jembatan Kabanaran di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden berharap jembatan ini semakin mempermudah akses antar daerah setempat. Selain meresmikan jembatan Kabanaran, Presiden juga meresmikan jembatan Sungai Sambas di Kalimantan Barat, underpass Gatot Subroto di Medan, flyover Canguk di Magelang, dan underpass Joglo, Jawa Tengah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Roy Suryo CS dan Refli Harun melakukan walkout saat audiensi digelar bersama Komisi Reformasi Polri. Mereka keluar ruangan pasca ditolak oleh Komisi Reformasi Polri lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo CS melakukan walkout dari audiensi yang digelar bersama dengan Komisi Reformasi Polri di PT IKA. Mereka walkout setelah panitia melarang Roy Suryo CS ikut berdiskusi lantaran status mereka sebagai tersangka. Roy Suryo juga mengaku tidak nyaman karena diberikan pilihan untuk meninggalkan ruangan atau tetap di ruangan namun dilarang berbicara.
Tadi kami diberikan pilihan oleh Prof. Jimli untuk tetap duduk di dalam, ya, tapi kemudian tidak boleh bicara atau keluar. Ya, nah karena pilihan itu maka kami sepakat. Tadinya saya juga bilang mau di dalam aja gimana, tapi karena teman-teman bilang keluar aja, oke, maka kami sepakat untuk walk out. Ya, jadi kami sekarang serahkan kepada masyarakat apa penilaian masyarakat, berarti yang harusnya menerima kami selaku semua yang ada. Dan kami sebenarnya juga tidak nyaman kalau kemudian kami keluar, karena apa? Di dalam juga ada yang ada hubungan langsung dengan pelapor. Sementara itu, Refli Harun yang juga hadir dalam audiensi itu mengatakan walkout dilakukan karena kehadiran para tersangka ditolak. Akibatnya seluruh peserta audiensi solid ikut keluar ruangan audiensi. Nah, itulah sebabnya. Nah, ketika datang tentu kaget Pak Jimli. Saya mohon maaf untuk itu ya. Kalau memang didengar Pak Jimli, saya mohon maaf. Lalu rupanya dikasih pilihan. Apakah keluar atau duduk di belakang. Rupanya mereka memilih keluar, mayoritas ya. Memilih keluar, karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar. Refli mengklaim dirinya beserta 18 nama lain diundang untuk mengikuti audiensi tersebut. Undangan itu datang dari koalisi masyarakat sipil yang juga ikut berdiskusi dengan Komisi Reformasi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asyidiki mengakui telah meminta Roy Suryo CS tak hadir dalam audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Meski demikian, Komisi Reformasi Polri akhirnya memberikan pilihan kepada Roy Suryo CS untuk tetap ikut tanpa berbicara atau meninggalkan ruangan. Kesimpulannya oke, lebih baik 3 orang itu, bahkan tadi lebih ternyata 4 orang itu kita minta tidak ikut. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan ini kesimpulan rapat itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah lalu dia jawab, oh ini bagaimana bisa nggak ini ada alas? Saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting you sampaikan saja aspirasi sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya, pakai teriak-teriak boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu, boleh silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang Roy Suryo, Tifa Fauzia sama Rismon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa ya kasihan juga. Saya merasa, waduh bagaimana ini? Nah akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja atau ya udah pindah ke belakang tapi nggak boleh bicara. Pemirsa, acara Kijamu Festival 2025 kembali hadir dengan semangat baru melalui edisi Pahlawan. Sebuah perayaan yang menggabungkan menjamu melalui seni dan budaya dalam satu pengalaman menyeluruh. Acara Kijamu Festival 2025 kembali hadir dengan semangat baru melalui edisi Pahlawan, sebuah perayaan yang menggabungkan seni dan budaya dalam satu pengalaman menyeluruh. Upacara pembukaan dimulai dengan pengibaran bendera dan dentingan gramofon klasik menghadirkan suasana historis yang kuat. Lebih dari 400 peserta mengikuti fun walk 2,5K menyusuri rute bersejarah yang menghubungkan masyarakat dengan perjalanan jamu Nusantara. Diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional berlokasi di Taman Fathahillah Kota Tua, festival ini menjadi ruang penghormatan bagi mereka yang berjuang menjaga dan meneruskan warisan Nusantara. Para ibu-ibu jamu gendong tersebut tidak mengenal lelah dan bukan hanya menjajakan jamunya, mereka pun juga membuat meracik jamu tersebut setiap hari. Kembangkanlah perjamuan kita, semua warisan budaya kita revitalisasi kembali, kita angkat kembali supaya bisa menampilkan suatu perjamuan Nusantara yang membanggakan. Peluncuran karya berjudul Bayangan Cahaya, sebuah karya yang mengharmonikan alunan orkestra barat, alat musik tradisional Indonesia, diperkaya oleh sentuhan vokal sinden.
Karnaval Permainan Nusantara, Estafet Budaya, serta petisi Aksara Nusantara mengajak bertujuan menghidupkan kembali keberadaan aksara tradisional Indonesia melalui Heroes Appreciation Stage, memberikan penghargaan bagi sosok inspiratif yang bekerja dalam bayangan namun menjadi cahaya bagi keluarganya. Kalau pahlawan Indonesia dijamu ya ibu-ibu jamu gendong itu sebuah perjuangan kan. Hanya untuk apa sih? Bukan perjuangan untuk melestarikan budaya satu, kedua supaya teman-teman bisa pada minum jamu. Jadi pada saat kita minum jamu, yuk kita mengapresiasi bersama. Acara Ki Jamu Festival menjadi ruang kolaborasi lintas bidang untuk menguatkan kembali posisi jamu sebagai ikon budaya yang sehat, kreatif, relevan, dan membanggakan bangsa. Pemirsa, Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang bertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews dan jangan lupa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya Aiman Wijaksono. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Itu dalam bentuk buku panduan. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua Majelis juga mempertanyakan ke KPU Solo soal arsip yang dimusnahkan. Penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kan? Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Nggak, maksud saya gini.